berangkat sampai pulang sampai sekarang mitigasi semua jamaah sampai ujungnya alhamdulillah komunikasi orang mengatakan menjadi mutiara terbesar se-Jawa Barat dengan kuota 5.056. Ini luar biasa tantangannya, Pak. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu melihat tempat lain sudah ada KPH di Kota Bekasi belum, karena saya PLTPHU, Pak. Jadi kan di desa mungkin sekitar 3 hari 4 hari ada pembukaan dulu. Insya Allah ada 5 kabupaten kota yang belum masuk Kota Bekasi. Bapak dan Ibu sekalian, ada perubahan pengelolaan haji tahun ini, dan ini luar biasa jika masyarakat lebih tahu duluan dibandingkan kami dari PHU-nya, Pak. Dari Kementerian Hajinya di kabupaten kota belum ada, tetapi masyarakat sudah ramai luar biasa. Karena apa? Memang Menteri Kementerian Haji ini, Pak Musirpan dan juga wakil menterinya membordir apapun yang terjadi sebelum regulasi keluar sudah beredar keputusan-keputusan. Tapi kami tetap menahan diri, Pak. Karena itu saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan terbawa dulu, tahu boleh, tapi jangan terbawa emosi, jangan terbawa informasi sehingga mengakibatkan kekecewaan. Saya contohkan saja, contohnya ketika pelunasan itu ditetapkan tanggal 24 Desember, kan sebelumnya sudah dihormati. Ada keputusan bahwa kepresnya belum turun, kepres 34-nya belum turun. Makanya kalau di TikTok sudah ramai harus ada pelunasan tanggal 20. Kenyataannya tidak ada. Tahu-tahu Senin kemarin baru keluar kepresnya, keluar tanggal pelunasannya. Jadi jangan sampai terbawa harus boleh, tahu boleh. Ada lagi yang ribut tentang masalah yang pakai roda tidak boleh oleh Arab, itu tidak ada sama sekali regulasinya. Oleh karena itu ini saya coba menjelaskan apa yang terjadi ketika Kementerian Haji ini mengelola jamaah haji 2026 terlepas dari kepentingan agama. Yang pertama yang membedakan adalah undang-undangnya. Undang-undang nomor 14 tahun 2025 dibandingkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, maka ada beberapa yang membedakan. Yang pertama di tujuan penyelenggaraan hajinya. Jadi penyelenggaraan haji tahun 2026 ini bukan hanya pelayanan pembinaan dan perlindungan jamaah, tetapi ada plus yang harus Bapak buatkan. Apa itu? Ekosistem ekonomi haji dan peradaban haji di Indonesia. Maka fokus Bapak dan Ibu dituntut sekarang ini bukan hanya selesai berangkat, selesai sudah ibadahnya, tetapi sudah harus muncul adanya perubahan peradaban dan keadaban haji. Apa sih, Pak? Haji mabrur harus berdampak pada lingkungan, minimal keluarga, masyarakat. Mudah-mudahan 221 jamaah haji yang mampu ini mengubah negara Indonesia ini. Itu yang harus menjadi kekuatan besar. Siapa yang mampu membimbing itu menjadi haji mabrur? Saya ucapkan terima kasih untuk kami luar biasa. Kami hanya menyediakan di Kementerian Haji dan Umroh itu 6 kali manasik kecamatan, 1 kali manasik kok, tak hanya itu. Tapi adanya KBU
memberikan arahan secara fikih hajinya agar Bapak dan Ibu melaksanakan ibadah sampai dengan kesempurnaan Islam, yaitu haji mabrur, dan berdampak pada hubungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan khusus dari negara. Jadi Ibu ya, Bapak pulang haji pakai kolor, jual kopi, bilang Ibu, Pak, haji mabrur nggak akan selesai hajinya, tapi tanpa itu tidak berdampak. Malu sama hajinya, dia bukan, dia tipu, tidak dimarahin. Kalau laki-laki dimarahin harus kabur. Makanya kalau laki-laki itu kopi sengaja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, peradaban inilah yang harus kita coba. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari Ibu Haja dan Bapak Haji Mabrur, kita doakan, amin. Kemudian yang kedua, di kuota haji. Di kuota haji tahun kemarin Kabupaten Kota saya tabungan itu 2.600, 800 jamaah haji kita tidak mampu bayar. Tetapi 121 tidak berangkat. Sedih saya rasa. Saya jujur saja, walaupun itu panggilan Allah, tetapi ini tantangan besar. Pada saat dimulai 800 itu diambil orang lain, 121 cadangan tidak berangkat. Bayangkan Pak, sudah boleh berusaha, sudah lunas, sudah bisa, sudah itu banyak lagi bayar, tidak berangkat Pak. Saya harus menghadapi baru 1 minggu megang haji Pak, harus menghadapi jamaah yang tidak berangkat. Untuk Pak, kursi. Sudah diberikan uang dari kamu, tapi saya katakan panggilan Allah itu punya perjalanan masing-masing. Insya Allah tahun depan turun. Nah, pengumuman turun lebih bagus ya 2 juta ya. Tapi cuma 300.000. Tapi yang penting turun kamu. Ya, nanti saya akan menjelaskan kenapa ini terjadi. Jadi kuota haji tahun ini berdasarkan penyesuaian. Kota Bekasi gede, inilah saya bilang kota Bekasi, mohon maaf Pak. Ini KPI punya terhadiahnya pada diem aja tiap tahun. Di Garut itu 2015 itu sudah berangkat dan cadangan di tahun kemarin Pak. Kita baru sampai 5 Mei 2014 tahun ini dengan 5.056 ini. Sedih Pak. Allah bukakan semuanya, harus ada penyesuaian di ratinglah 1 sampai 27.893. Kalau Bapak buka aplikasi di sini ya, jumlah provinsi 27.000 yang tadinya 8833 sekarang tadi tambah lansia 890-an. Dan Bapak Bekasi lagi yang mendapat keberkahan yang penyesuaian. Bapak jangan kaget kalau Cianjur demo. Mereka 2015 sudah berangkat Pak. Banyak cuma 10 orang. Nah, mereka sudah berangkat dulu. Yang dapat bikin, kemudian mereka dapat kuota kabupaten kota. Nah, oleh karena itu saya jujur saya mencoba mempropagandakan. Jangan sampai kesempatan emas ini merugikan jamaah tahun yang akan datang. Kalau yang ditunda tahun ini berarti mengambil jatah yang 2.600 2027 akan berkurang. Jadi itu Pak, ini banyak yang mau merasa enaknya, saya benar tahun besok. Berarti yang tahun besok itu kita hanya 2.600. Jadi kalau 2.000 yang sekarang 600 saja yang ditunda, maka 600 jamaah 2020 bisa harus maju terus sampai 2015 akan stuck lagi Pak, teraniaya lagi. Maksudnya itu yang dirugikan jamaahnya rakyat. Kita kuotanya bukan lagi 5.056 tapi hanya 2.600, dipotong dengan orang-orang atau jamaah yang menunda.
propaganda Kota Bekasi ini lewat Radio Data dan 3 kali kami dari data, insya Allah juga akan kita orkestra. Insya Allah saya besok bersama DPR dan orkestra turun ketika kata ini kira-kira camat pada informasikan nggak ke kelurahan, kelurahan pada menginformasikan ke RT RW tidak. Saya merasa juga. Apabila juga ada yang hadir penduduk agama di Kauka agar memitigasi keberadaan jamaah yang tahu nggak ada alhamdulillah. Karena apa? Kita harus cari kesempatan buat jamaah Kota Bekasi. Walaupun full 5.056, walaupun nggak mungkin, walaupun mungkin banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa kita ingin coba semaksimal mungkin kesempatan emas bagi Kota Bekasi, bagi jamaahnya yang sudah lama menunggu. Walaupun banyak kekurangan di sana. Bapak Ibu sekalian, itulah kota haji. Jadi Bapak jangan kaget. Ya, dibayar cuma 10 orang sisa cuma 2 orang yang berangkat Pak. Yang mabak pokoknya. Yang tiap tahun ada namanya tetapi tidak ada keberadaannya. Di Kota Bekasi juga ada 11 orang. Di 11 orang kami mitigasi dari 2091 yang 80%. Alamatnya ada, tetapi orangnya sudah tidak ada di Padang, mana? Ini kasihan yang banyak akan tunda. Karena itu apabila kita mohon sekiranya kalau ada teman-teman dekatnya, keluarganya ataupun di RT RW sampaikan, jangan ditunda. Belum tentu. Karena apa? Cadangannya yang 27.894 itu bawah Pak. Belum tentu Kota Bekasi Pak. Jadi urutannya seprovinsi. Ya. Jadi seprovinsi. Jadi Bapak itu ada yang nomor urutnya di asik ini ada yang nomor urutnya 4.940, 4.000. Beda-beda Pak antara satu dengan yang lain. Urutan kursinya dalam satu provinsi. Makanya dalam nomor 1 sampai 27.000 ini diurut Kota Bekasi muncullah 5.056 termasuk manusia. Jadi beruntunglah Bapak dan Ibu mendapatkan panggilan Allah dengan urutan tersebut. Makanya bersyukur Pak. Kemudian yang ketiga Pak, yang membedakan adalah kedudukan KPU. Kedudukan KPU itu luar biasa. Sudah masuk dalam undang-undang pasal 52, 53, 54, 55, 56. Wah, luar biasa Pak. Maka saya agak aneh di Kota Bekasi kalau yang tidak ikut KPU. Karena apa Pak? Pertama, kedudukan KPU itu diberikan keleluasan 151 jamaah yang masuk KPU, maka satu pembimbing dengan biaya sendiri Pak. Ini luar biasa. Udah pembimbing bayar sendiri. Bayarnya nggak kayak Bapak, dia lebih mahal. Ya Pak, lebih mahal bimbingnya. Bayar sendiri. Tapi demi umat dengan jamaahnya mau berkorban. Yang kedua Pak, kami sedang melaksanakan penilaian petugas haji Pak. Di petugas haji ini sudah alhamdulillah tinggal sedang verifikasi dokumen berbeda dengan Bapak. Setiap dokumen ada nilainya dan tidak berhubungan dengan peserta. Bikin kartu oleh peserta sendiri Pak. Sekarang online semua Pak. Maka tidak ada tempat ini Pak. Karena apa nantinya akan diurut satu provinsi nilainya Pak. Ini nilainya nanti dokumen dan juga CAT menggunakan pas HP tanggal 4. Insyaallah kami akan mengadakan di bulan Sari. Dan itu hasilnya 2 hari langsung keluar secara nasional. Akan diurut satu provinsi. Jadi insyaallah petugasnya Bapak jangan bermimpi orang Bekasi. Petugasnya kalau ketua kloter semuanya ada 120, maka ini semua akan
yang mendapatkan nilai tertinggi calon ketua kloter dari 1 sampai 120 dari 27 kabupaten kota. Ya belum tentu kloter Kota Bekasi ini akan ada ketuanya dari Kota Bekasi. Beda dengan tahun kemarin. Di tahun kemarin ya karena basisnya kabupaten kota dengan jumlah penduduk muslim dan banyak Kota Bekasi selalu stuck lama menunggunya. Dan termasuk petugas kabupaten kota. Kalau besok tahun ini diurut nilainya 1 sampai 122 kloter tinggal gunting, kemungkinan ada dengan petugas Kota Bekasi atau tidak tergantung nilai dari pengadaan dokumen dan juga nilai dari CAP-nya. Jadi Pak, petugasnya fokus. Bahkan petugas pun 1 minggu dia online tentang materi haji, 3 bulannya masuk asrama di Gojo 1 komando. Serasa sedikit Pak sekarang itu tugas. Ya, bahkan rencana sih tadinya mau di dekat gunung biar petugas pada jalan kaki bisa gendong ibu-ibu yang sakit gitu ya. Tenang Bu. Petugas sekarang ini buat bapak dan ibu sangat nyaman. Ada yang namanya petugas non kota atau disebut dengan berjenjang petugas. Tidak konsumsi Pak. Nanti ada yang mengkoordinat per hotelnya, ada akomodasi, sudah nongkrong Pak yang membeli bus, ada lagi yang membantu disabilitas dan orang tua. Jadi nggak usah khawatir kalau mendamping, sudah kita booking sana petugas bernongkrong. Lulusannya SMA, tetapi dia sudah siap SMA. Karena saya tingkatkan apa yang kita laksanakan kepada ibu pada saat terima haji. Jadi kedudukan KPU dalam undang-undang sangat kuat Pak. Bahkan di Kepres 34 pun dalam penugasan KPU menjadi bagian dalam memberikan pelayanan bimbingan dan pendampingan jamaah haji. Berkaitan juga dengan tujuan penyelenggaraan itu peradaban dan peradaban haji. Kenapa KPU harus terjadi? Kami mengucapkan terima kasih Pak. Saya selama pemberangkatan dan pemulangan kemarin kaget. Jadi Bapak nanti pada 1 kloter hanya didampingi oleh ketua kloter, 1 pembimbing haji, 1 dinas kesehatan dengan jumlah 443. Bayangkan kalau mengajarkan itu semua tanpa pendamping dari KPU, saya membayangkan tahun. Ini nanti pada Agustus. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita berterima kasih sudah masuk KPU. Ajak juga teman-teman yang karena KPU ini sudah diundangkan. Lagi ada peraturan Menteri Haji dan Umroh tentang KPU. Mereka tidak hanya mendampingi Bapak dan Ibu sekalian, tetapi mereka juga ditugaskan membimbing Bapak dan Ibu dengan diri sendiri. Ditambah lagi nanti 3 tahun ini akan ada akreditasi, dicek Pak, nggak sembarangan mendirikan KPU. Dan Kota Bekasi ini ada 31 KPU. Apa yang paling penting Pak ketika 1 kloter dengan 3 petugas kami? Ada 3 hal yang tidak bisa dikendalikan di jamaah. Yang pertama adalah pengendalian ibadah. Jadi jangan heran ada jamaah sudah ngancam. Gua kalau udah sampai Mekah, pokoknya umroh paling minimal 20 kali. Orang-orang sudah berangkat umroh itu 3 juta. Kok saya 20 kali, saya sampai di tempat yang kayak kaki bodoh amat, yang penting gua umroh itu 20 kali. Siapa yang mampu mengendalikan yang sunnah saja, yaitu para kiai KPU, para pembimbing KPU. Jika pada saat al-muda sudah jatuh sakit, pada saat wajibnya Bapak dan Ibu sudah tak berdaya. Jadi jangan nafsu ibadahnya Pak. Aku ngomong 35 juta umroh, Bapak nafsu kalau kali 20 700 juta.
baiklah aja ibadah dari duit atau menjadi keuntungan. Ibadah tidak lain mencari ridho Allah. Pengendalian ibadah ada lagi Pak di saat ibadah. Wah lumayan diapain ini? Kalau mau kemana-mana nasi pada basi. Iya Pak. Nasi pada basi Pak. Jadi Bapak sudah diatur waktunya. Jadi ketika di Madinah 9 hari disediakan 27 kali makan Pak. Negara sudah nyiapin. Ya, yang 6 sudah siap nasi, jam 11 sudah ada siap nasi, jam 5 sudah ada siap nasi. Jangan lupa jadi masjid Pak. Wah dengan abang ini pakai rumah nggak sholat lagi Pak. Oh udah banyak amalannya, nggak usah sholat di Indonesia. Oh bahaya gitu Pak. Jadi ada pengendalian ibadah Pak. Pengendalian ibadah. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi nih dari KPU bisa mengendalikan. Dari petugas nggak bisa Pak. Ketua penonton ngurusin administrasi Pak. Kemudian Bapak sekarang memonitoring oleh data. Kemana Bapak pergi kan harus dilaporkan sebenarnya per kali. Jadi sekalian kami nggak bisa petugas kami mengendalikan ingin Bapak nafsu ibadah bagus banget. Tapi kan jangan terlalu nafsu juga ya Pak. Walaupun Bapak menahan nafsu yang lain ya. Kalau ada isi masih tahan Pak. Ya. Jadi kalau udah dipakai jam itu lagi ada nasi hanya berapa jam Pak? Basi Pak. Jadi Bapak jangan ngomong nasi basi. Ya nasi jam 11 Bapak makan jam 3 Pak. Jadi ada waktunya ibadah, ada waktunya menikmati dunia yang Pak. Ya, itu. Makanya ini KPI itu penting berjamaah, jangan mohon maaf bukan sok pintar. Kalau Bapak lihat siapa yang bisa kesana? Ya. Apalagi sekarang ada tanajul. Informasi yang terakhir penggunaan minyak zaitun tidak ada. Jadi kalau Bapak nanti yang di Hotel Raudhoh akan dikembalikan setelah dari Mina langsung ke Hotel Raudhoh, kemudian tidak ada di Mina. Jadi yang 19.000 itu hanya ditempati oleh para petugas untuk menjaga Bapak dan Ibu sekalian. Dengan nyaman Pak, nanti jelaskan. Jadi itu ya keberadaan KPI itu di undang-undang dan sangat penting dalam pengendalian emosi Pak. Ini Pak yang paling penting. Bapak bisa bayangkan kemarin kepulangan bagaimana ibu-ibu pakai baju rampak 5 Pak. Apa yang terjadi? Rampak 5 baju bagus semua Pak. Jadi ibu-ibu jangan aneh kalau bapak-bapak bawa kotak sampai ada 20 biji Pak. Padahal ini asal bahannya ada yang jual juga Pak. Sama. Cuma kan bahasa ini namanya bro. Jadi pengendalian emosi Pak. Itu nggak bisa dikendalikan petugas. Siapa yang bisa mengendalikan para kiai yang tidak ini? Mohon maaf Pak, Bapak saya bakal apapun ketika kami mengajar jalan-jalan. Mohon punya wangi, rumah Pak. Ibu-ibu itu nggak bisa dikendalikan suami Pak. Awalnya nafsu aja Pak. Pokoknya itu rumah ini satu-satu jadi pengah begitu Pak. Bapaknya nggak boleh abang banyak Pak. Wah kagak bisa Pak. Apalagi lihat emas Pak. Awalnya luar biasa. Ya udah pas minyak wangi. Bapak mau ngapain bisa melarang istri? Berani Pak. Ya Pak. Luar biasa kalau wanita di sana. Walaupun memang mereka berbakti pada suami, tapi ketika istri mempertanggungjawabkan suami kepada istri kan tidak Pak. Kewajiban suami menafkahi istri. Wow, begini lagi Pak. Jadi apakah Bapak tinggal bilang kepada pembimbing Pak? Itu dia yang mampu mengendalikan emosi. Akan diberikan buah-buah oleh para kiai. Ibu sabar, ya, bebasnya cuma
dekat masjid ada mall, bajunya murah katanya, tanpa awalnya lain. Jadi vitamin yang paling luar biasa itu kalau udah DES Pak, jalan-jalan santai Pak, bukan ke masjid saja, tetapi di samping masjid ada mall. Duitnya habis baru ngomong, nah itu ya. Apalagi kurnya diajak ke kebun kurma, berbagai kurma diambil. Wah, jadi kalau memang ada di Indonesia jangan anda-anda, karena memang ada hal penting utamakan hari ibadah, persiapkan diri, mau ikut jalan-jalan setiap jam, setiap hari ke mall di sana, apalagi tempat penandaannya pasang murah. Ya, tetapi kan masalahnya kita kejar kewajiban kita di Al-Musta yang berapa hari dan tidak akan ketemu lagi, mungkin ya sangat mahal dan tidak akan ketemu tahun depan, mungkin seumur hidup hanya sekali kali melaksanakan kegiatan ibadah haji yang sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini luar biasa kehidupan KPU yang mengendalikan ibadah, kemudian nafsu, mengendalikan emosi, belanja, ya. Kendalikan pakai buruk, bukan kepada ibu, bapak-bapak yang jangan cemburu dengan Pak Kiai yang dari KPU. Lebih nurut Pak. Ayo Bu, masuk bis, menungguin Pak Kiai itu. Sampai bis, salawat Pak Kiai, semuanya salawat insya Allah Pak. Bahkan ada bahasa satu, kalau nggak lihat di Pak Kiai, rasanya aku tidak busuk. Bapak jangan cemburu, nggak apa-apa, ibadah busukan. Ya, sampai ada bahasa begini. Saya kalau melihat di Pak Kiai rasanya ibadah kayak gimana? Nah, jangan cemburu, tetapi yakinlah. Jadi apa yang Bapak lakukan ini demi kebaikan kita, agar fikih haji kita sesuai dengan syariat yang sebenarnya, dan Bapak akan mendapatkan haji. Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya mengungkapkan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Haji dan Umroh nomor 11, kita Kota Bekasi akan berangkat tanggal 21 April. Nah, saya tidak akan menjelaskan sebelumnya keinginannya bulannya kapan. Ada 21 bulan belum berangkat misalnya pulang, apalagi bapak-bapak itu kelamaan baik. Jadi kita alhamdulillah berangkat tanggal 21 April ini di embarkasi Kota Bekasi. Nah, kayak insya Allah saya akan menunggu 24 jam Pak. Saya hanya nggak mau saya menunggu keberangkatan. Jumlah kloternya 30 kloter di Kota Bekasi, 32 kloter di Kertajati. Tetangga kita Kabupaten Bekasi itu bagian yang terpaksa harusnya di embarkasi IKS, tapi dipindahkan dari Indramayu. Bayangkan dari Kabupaten Bekasi berangkat ke Indramayu, dari Kerawang ke Kota Bekasi. Karena apa? Dasarnya bandara maskapai Arab Saudi harus minimal 17.000 tercapai. Jadi kalau kita hanya 12.000 Pak, nggak banyak. Kemungkinan kita hanya 1 kloter per hari. Nah, ketika Bapak berangkat ke embarkasi, ada apa yang aneh? Banyak Pak. Saya ingatkan Pak. Jadi Bapak nanti insya Allah 1 hari sebelumnya itu tas besarnya dan tas kecilnya akan dikumpulkan di tempat kami. Kami akan masukkan barcode kamar, ya bayang, khususnya tas besar biasanya yang ada di kami. Kemudian nanti kami kirimkan ke asrama haji. Jadi Bapak jangan pikirin tas, ya. Tas baru nyampe embarkasi nyari tas Pak. Ini saya kan mau masuk kamar, enggak Pak, sudah kita layani santai. Kita ngomongnya dihormat betul. Jadi nanti tas sama kamar sudah ada di barcode Pak. Sudah ada yang ngatur ke kamar masing-masing. Jadi Ibu nanti jangan enggak pakai bawa tasnya. Nah ini ada barcode-nya, tas itu sudah disiapin. Ya jadi tas sudah dilayani oleh porter-porter kami. Enggak bayar Pak, sudah rapi. Ya, sudah rapi. Nah, kemudian kami nanti ada kartu barcode kamarnya. Ada
bab utamanya. Dan Bapak nanti begitu Pak Kiai ingin mendampingi ke asrama haji akan masuk ke aula sekaligus akan mendapatkan kartu musuh yang tahun kemarin Bapak Ibu pegang. Wah, kartu musuh sampai macam diembarkasi dilayani satu pelayanan. Banyak. Jadi Bapak nggak usah sih, ya. Jadi kartu musuh yang kemarin ramein tidak akan dialami lagi Pak. Itu udah jadi orang Indonesia Pak. Kalau udah rame bermasalah, insya Allah tahun depan nggak akan ketemu. Nanti ada masalah baru kan. Yang kedua syariatnya, syariat berbasis embarkasi hanya satu syariat, kemudian satu hotel. Ya. Tapi saya akan menyebutkan hotel mana yang Bapak masuk. Anda belum sampai pelunasannya masih dikit Pak. Belum banyak yang dilunasi Pak. Nah sekarang lebih kerja di situ hanya lebih Pak segera untuk pelunasan. Jadi Bapak ya, kartu musuh, kemudian paspor, kemudian kartu kapan, Bapak sudah tinggal masuk, tinggal pakai baju yang rapi saja dan maksimal 6 jam kita kasih. Jangan langsung kabur lagi Pak, jangan bisa. Ya. Wah, ngomong dekat dengan MM, Bapak langsung nggak boleh Pak. Yang mahal sudah steril 6 jam paling maksimal, tidak boleh 24 jam. Makan sudah disediakan Pak, snack sudah ada di kamar. Ya, kecuali yang mau tambahan jus kucing ada sedikit keluar, bisa Bapak korek-korek lah. Ya, nggak bisa. Bapak dan Ibu sekalian, ketika diembarkasi memang pemberangkatan, Bapak nanti akan diperiksa X-ray-nya. Ya, begitu pemberangkatan, koper besar sudah di X-ray di dalam gudang, tinggal koper kecil. Kasus tahun kemarin ketika pemberangkatan ribut tentang masalah rokok. Ya, rokok Pak, ada banyak rokok yang dikeluarin. Dalam baca Bapak, cobalah di tanya yang kalau kemarin apa yang tidak boleh. Apa ya? X-ray tadi saya lewat pintu belakang sudah kami sediakan bis. Begitu Bapak masuk bis, X-ray sudah selesai, masuk bis, bisnya di bak kota, tahan yang mobil segala macam nahan diri Pak dari asrama ke bandaranya, bandara nomor berapa ya? Supaya umroh, haji dan umroh tidak digabung dengan yang lainnya. Jadi Bapak selamat dari embarkasi ke bandara, pintunya sudah ditempelkan oleh imigrasi. Oh nyaman banget. Ya. Di bandara pun sudah disiapkan snack atau makan. Sudah ditunggu. Pokoknya itu sudah nggak bikin makan snack. Saya mengatakan kalau cuci nggak Pak. Makanya saya juga kalau berangkat tahun depan saya ingin sama istri nyuci yang paling berat Pak. Kalau makanan dan snack bisa nyampang lah laki-laki mengantar istri. Kalau udah nyuci Pak, waktu seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi gelombang 1 tanggal 21 April ini berangkat ke Madinah. Maka nanti ada gelombang 2 ketika ada di Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pelaksanaan haji. Bapak dan Ibu sekalian yang akan dikirimkan. Nah itu jadi alhamdulillah Pak. Kemarin Pak Menteri Haji dan Umroh, semua konsumsi di Madinah, pemberangkatan ke Mekah, alhamdulillah semua sudah disiapkan satu komando. Kalau tahun kemarin kan bingung kepada siapa melaksanakan kalau ada sesuatu yang bermasalah. Sekarang dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal atau Inspektur Jenderalnya atau Dirjen pengawasannya langsung dipimpin oleh seorang jenderal. Jadi sudah satu komando. Petugas pun harus satu komando. Kata jenderalnya begini. Ada hal yang darurat maka langsung tanggap. Insyaallah Pak, pelaksanaan haji ini kalau saya melihat urutannya dari Pak Menteri sangat nyaman. Yang jadi masalah, alhamdulillah yang tadinya Arafah kita di
alhamdulillah sekali lagi ini merupakan bagian yang luar biasa dan KPU kota yang dianugerahkan komunikasi yang diberikan kesempatan semua jamaah. Cuma sekarang masalahnya apakah masyarakat Kota Bekasi mau menerima kesempatan emas ini, di mana kota yang terbesar kotanya tahun ini adalah Kota Bekasi. Makanya disebutlah Kota Bekasi oleh para menteri DPR ditantang buat kita untuk mudah-mudahan segera kesempatan dan tidak merugikan teman-teman jamaah tahun depan hanya 2.600. Jadi dari 5.050 muncul 2.600, kemudian 2028 2.400, 2019 perlu lagi 2019 2190 itu turun Pak. Ini nanti akan sama keberangkatan dimanapun. Jadi kalau Bapak daftar di Kota Bekasi kan enggak hari ini misalkan 1 Desember kalau besok 2025, maka sama aja yang dapat pada jam yang sama di mana berada di Provinsi Jawa Barat akan berangkatnya Pak. Itu sebenarnya disebut dengan penyesuaian. Kalau tahun kemarin sekali lagi sudah berangkat tahun 2015, kita masih batas sekarang 5 Mei 2015 baru sekarang. Ini sebenarnya ada prestasi, tetapi ada kebahagiaan Bapak Kota Bekasi mendapatkan kota 5.500 kesempatan emas untuk kita raih semuanya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah adanya Kementerian Haji dan Umroh ini merupakan hal yang luar biasa fokus pekerjaannya. Jadi memang kita lebih mengarah kepada bagaimana perlindungan pendampingan haji ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi bukan jelek, ada saja kekurangannya. Tapi kalau saya melihat kesiapan haji tahun ini luar biasa, Pak Menteri Haji dan Umroh dan Pak Wakil Menteri plus dirjennya ada 3 jenderal dirjennya, dan kami juga ikut berkiprah. Yang tadinya saya memilih 2 bidang ahli kesehatan terjun di PHU dan mengabdi 3 tahun ke depan. Jadi saya 2028 sudah pensiun. 2027 saya berangkat haji dengan istri Pak, tapi saya nggak mau di Kota Bekasi karena nanti masuknya ke pekerjaan lagi Pak. Bukan ibadah dari jamaah lagi. BPSTD Kabupaten Bekasi. Saya ingin cincin 41 hari kan lumayan Pak, bersama istri berbulan madu sambil ibadah. Ada nggak apa kok? Ya aman Pak ya. Jadi kayaknya saya ikut sunnah nanti rame yang lain Pak. Ada 3 bulan nih. Lu pandang nih ngapain ikut sunnah? Ingin besar-besarin sunnah aja. Jadi saya takut. Makanya saya tetap saya di komunikasi. Saya di komunikasi saya dipanggil dengan istri. Ya Bu ya. Jadi berangkat ibadah itu memang murni kita ingin melaksanakan ibadah tanpa apapun menjadi kadernya. Sekali lagi Bapak dan kita teruskan ya, harus bersabar menghadapi istri bagi yang punya pasangan, bersabar juga menghadapi keinginan dia, emosi untuk belajarnya ditahan dulu, ingat ibadah. Makanya perbanyak sholat taubat Pak. Sekali lagi kalau saya diberikan di mana pun berada pada saat kita ibadah awal di sholat taubat banyak godaannya. Ya, saya kaget ketika ada pengembangan suami istri itu berantem Pak. Ini berantemnya di mana Pak? Di ruang koper Pak. Saya yang ditegur karena koper itu harus segera bersih. Ketika pembagian jam-jam koper harus selesai, si ibu bapak itu berantem gara-gara sholat jamaah Pak. Yang satu nggak mau bikin jamaah, yang satu bikin sholat di asrama. Jadi cuma sholat hanya gitu. Karena itu mudah-mudahan sekali lagi saya mendoakan jamaah dari KPU Sunnah ini bisa sama-sama punya chemistry, keterikatan hati, keterikatan jiwa, dan keterikatan niat yang sama ingin menjadi haji mabrur. Amin. Oleh karena itu terima kasih sekali lagi kepada pengurus KPU, terus bersemangat mengajak teman-teman di Jati Asih yang 261 yang belum masuk KPU. Oleh karena itu saya harapkan bisa bergabung bersama, mudah-mudahan sekali lagi kegiatan manasik ini menjadi keberkahan buat kita. Bapak dan Ibu jaga kesehatan yang sudah MCU dan
selamat melaksanakan kegiatan manasik haji khususnya di KKI Kota KWH Kasunan, dan mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah agar semua yang menjadi harapan keinginan dari kalian untuk menjadi haji yang mabrur ini dapat tercapai. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman Ketua KPI